Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkanlah, Ibu adalah pengampu guru IPS kelas 8. Nama saya adalah Ibu Sutarti. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pembelajaran jarak jauh. Pada pagi hari ini yang kita pelajari yaitu tentang letak geografis dan koordinat negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah nanti Ibu akan menayangkan dan menerangkan, anak-anak harus dapat menjelaskan letak geografis negara-negara ASEAN. Berikutnya, anak harus dapat menjelaskan garis koordinat negara-negara ASEAN. ASEAN, tentunya anak-anak harus tahu. Karena pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang letak geografis dan garis koordinat negara ASEAN. Terlebih dahulu mari kita pelajari tentang ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu negara kita sendiri, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Bahwa negara Indonesia adalah salah satu pendiri negara ASEAN. ASEAN tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya di wilayah ASEAN. Nah, pendiri ASEAN di Indonesia, coba anak-anak lihat pada slide Ibu. Dari Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik. Berikutnya dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Dari Thailand, Tonat Komen. Dari Filipina, Narsiko Ramos. Dari Singapura, Raja Ratman. Nah, karena tujuan daripada ASEAN itu bagus sekali, maka negara-negara yang lain itu juga ingin bergabung anak-anak. Sehingga sekarang negara ASEAN tidak hanya 5 negara, tetapi sekarang menjadi 10 negara. Coba anak-anak amati pada slide daripada Ibu ini. Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang letak geografis ASEAN. Tentunya anak-anak harus tahu lebih dahulu yang namanya geografis. Geografis itu apa tuh anak-anak? Bahwa geografis adalah menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, letak geografis ASEAN, anak-anak kamu lihat pada tayangan Ibu, yaitu bahwa ASEAN memiliki wilayah laut yang sangat luas anak-anak, kurang lebih 5.060 km. 5.060.100 km. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km. Jadi luas wilayahnya itu luas lautan. Nah, mayoritas negara ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan letak geografis ASEAN, bahwa ASEAN itu terletak di antara 2 samudra. Coba kamu lihat
gambar peta itu anak-anak, ya. Yaitu terletak di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Dan terletak di antara dua benua, Asia dan Australia. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang yaitu ciri geografis negara ASEAN. Ciri geografisnya anak-anak. Ciri geografis negara ASEAN yaitu ada yang namanya kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Coba anak-anak itu gambar peta mana itu coba, ya, gambar peta Kamboja. Berikutnya adalah Brahman Tet, tulisannya ya, Brahman, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya adalah negara kita, yaitu Indonesia yang terpisah-pisah. Contohnya diantaranya di situ ada Pulau Kalimantan, ada Jawa, ada Sulawesi, dan yang lain anak-anak amati sendiri. Berikutnya adalah elongat, tulisannya elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam, itu di dalam gambar peta yang warnanya hijau. Kalau itu anak-anak ada warnanya ya, warnanya hijau. Berikutnya adalah produt, tulisannya produdet, yang berbentuk lebih kompleks, yang beragam, biasanya terdapat pada tangan yang memanjang. Nah, di sini contohnya ada dua negara. Itu dalam peta yang warnanya hijau muda sama krem, yaitu Thailand dan Myanmar. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang letak koordinat ASEAN. Tentunya anak-anak harus tahu. Ya, garis koordinat itu apa tuh anak-anak? Garis koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur suatu daerah pada peta. Nah, sekarang secara astronomis, secara garis koordinat, ya, ASEAN itu terletak pada garis lintang dan garis bujur, yaitu 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. LU lintang utara, LS lintang selatan, BT adalah bujur timur. Jadi kawasan ASEAN itu membentang dari 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Sedangkan secara horizontal, kawasan ASEAN membentang dari 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, kita lanjutkan, yaitu letak garis koordinat negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, kamu lihat penjelasan ya dalam tayangan itu. Coba anak-anak pahami sendiri, dibaca sendiri. Mulai dari Indonesia sampai Laos mempunyai garis koordinat sendiri-sendiri. Suatu contoh, Indonesia itu negara kita adalah garis koordinatnya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang lain anak-anak coba kamu pahami sendiri pada tayangan keterangan yang ada di slide itu. Kita lanjutkan, yaitu anak-anak tentang perbatasan negara ASEAN.
Negara ASEAN terletak paling ujung utara anak-anak. Negara mana itu? Myanmar. Lah, yang terletak paling selatan, negara mana itu? Ya, itu adalah negara kita, negara Indonesia. Nah, negara yang terletak paling barat, coba kamu lihat pada peta itu. Yang paling barat sama yaitu Myanmar. Sedangkan yang terletak paling timur, ayo timur, itu juga ya negara kita, yaitu Indonesia. Sekarang kita lanjutkan tentang bentang alam negara ASEAN. Bentang alam negara ASEAN anak-anak. Coba anak-anak lihat bentang alamnya, kondisi geografisnya. Anak-anak kamu baca sendiri tayangan dari ibu. Ya, saya bacakan satu aja. Kondisi geografis negara Indonesia. Ya, letak astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 BT sampai 141 derajat BT. Iklimnya apa anak-anak? Tropis. Kondisi geografisnya yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Ya, ada pegunungan, ada laut, ada perbukitan. Ya, bentuknya di sini beraneka ragam ya. Secara relief itu. Yang dilalui oleh 2 sirkum yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania yang menyebabkan Indonesia itu memiliki banyak gunung-gunung api. Nah, akibatnya Indonesia ini sering kena gempa. Karena apa? Wilayahnya memang rawan gempa karena yaitu tadi dilalui oleh 2 sirkum yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania yang menyebabkan Indonesia itu rawan gempa. Nah, kondisi yang lain anak-anak baca sendiri pada slide itu. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Filipina. Nah, itu anak-anak. Nanti kalau anak-anak belum jelas, silahkan anak-anak buka buku paket yang sudah dipinjamkan sekolahan yang sudah diambil oleh orang tua anak-anak. Nah, sekarang anak-anak tugas yang harus anak-anak kerjakan yaitu dikerjakan di lembaran kertas folio aja ya anak-anak ya, di lembaran kertas folio, kertas bergaris. Tugasnya apa nih? Yaitu ada 5 tugas, coba kamu lihat. Nah, setelah itu nanti anak-anak jangan lupa dicantumkan tanggalnya, tanggal tugas itu. Setelah itu nanti 1 bulan orang tua kamu harus memberikan tugas kamu ke sekolahan. Demikian anak-anak pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.